Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat sehingga kita bisa berkumpul di sekolah Mutiara Hikmah yang tercinta ini. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kita selaku umatnya semoga mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan menyampaikan kultum singkat yang berjudul dosa meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat itu hukumnya dosa besar. Sengaja dia meninggalkan sholat, faqad kafara jihara, maka dia kafirlah secara nyata. Kemudian ada orang, kata Nabi SAW, yang sholat selama 60 tahun dia sholat, tapi satu pun sholatnya nggak ada yang diterima. Sebagian orang mungkin berpikir, udahlah kau nggak usah mikirin tentang sholat. Apa kau tidak membaca firman Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Orang yang sholat aja celaka, apalagi orang yang tidak sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Ada orang sholat subuh jam 7, nggak apa-apa, yang penting sholat daripada tidak sholat. Pantas saja Nabi kita Nabi Muhammad SAW berdoa, senantiasa berdoa dengan menyebut amalan mutaqabbala, yaitu amalan yang diterima. Kemudian untuk laki-laki yang tidak sholat di masjid, dia hidup nggak pernah ke masjid, tapi kalau mati kau mau bawa dia ke masjid. Bayangin ya, kalau orang ini nggak sholat, kemudian kau ajak dia ke masjid, ayo ke masjid, marah dia. Kok mati kau bawa ke masjid? Loh, mumpung dia mati, nggak bisa berontak dia. Dalam mazhab Imam Ahmad, nggak perlu dia disolatin. Gak perlu dimandikan, gak perlu dikafani. Bikin ke jurang dia, kuburkan di sana. Kemudian dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau orang itu tidak sholat, dipanggil, disuruh sholat. Tetap gak mau sholat, dibunuh, tetapi tidak murtad. Ya, tapi dia dibunuh. Gak ada gunanya dia hidup. Kematian lebih baik buat dia. Tidak nambah-nambah umur dan nambah dosa. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Maliki. Allah kasih ganti yang berangkat ke masjid. Berangkat ke masjid lah kalian. Pahalanya di rumah 1. Di masjid dapat 27. Tetap gak gerak. Ada orang kayak gitu. Di rumah itu kalian cuma dapat 1 pahala. Di masjid dapat berapa? 27. Ya gak apa-apalah. 1, saya ini orang yang ya termasuk yang tidak berlebihan dalam beragama. Cukup 1. Dia anggap tuh orang ke masjid berlebihan. Rasul SAW pernah mau membakar rumah-rumah yang laki-lakinya nggak sholat ke masjid. Mau dibakar sama Nabi SAW. Tapi tetap orang-orang munafik nggak ke masjid. Mau dibakar itu rumah sama Nabi SAW. Artinya dikasih reward nggak ke masjid. Dikasih ancaman juga tetap nggak ke masjid. Nanti di akhirat ada sekelompok orang yang bertanya kepada penghuni neraka, ma salakakum fi saqor? Apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka sakor? Jadi dialog nih mereka nanti. Masalah kakum fi sakor, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Maka mereka menjawab, kami dulu tidak sholat. Jadi masuk neraka sakor, mereka tidak menjawab kami dulu zina, kami dulu riba. Tidak. Yang mereka katakan dulu kami tidak apa? Sholat. Jadi bahaya banget ini, meninggalkan dosa sholat. Balasan orang yang ingin menjaga sholat itu adalah surga. Dan orang yang tidak mau menjaga sholatnya, maka balasannya adalah neraka. Jadi teman-teman sekalian, sholatlah sebelum kalian nanti disolatkan. Hari ini kalian sehat, tapi kalian tidak mau ke masjid. Besok kalian sakit dan kalian ingin sholat, tapi kalian tidak bisa karena kalian sakit. Dan besoknya lagi kita sudah disolatkan. Jangan sampai itu terjadi begitu cepat. Sholatlah sebelum kamu disolatkan. Sekian kultum yang singkat ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.